Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya di minggu terakhir di bulan September kita masih tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan baca Mazmur 91. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Sang Kudus. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Oh ya rala-bala-bala-bala ya oh haleluya. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh ya ralabaya so. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Oh haleluya. Sebab Kaulah yang layak. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah. Oh ya ralabaya se. Ya ralabaya sambo. Ya ralabala-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 bala ya ralabaya sana. Ya ralabala-bala-bala-bala sana ya ralabaya sa. Kami datang Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oh ya rabaya sana ya ralabaya sana ya ralabaya sana. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan lagi pujian ini. Kekuatan di hidupku, kami dapat hanya dalam-Mu Tuhan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kekuatan di hidupku, kami dapat hanya daripada-Mu. Oh ya ya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar
Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia. Engkau yang berharap kepada Tuhan, engkau memiliki kekuatan hanya daripada Tuhan. Oh ya Rabba Baba 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 ya sana. Ya Rabba Bala 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 Bala. Ya Rabba Bala 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 Bala. Kekuatan kami hanya daripadamu Tuhan. Ya Rabba ya sana ya Rabba Bala 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 ya. Ya Rabba Bala 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 Bala. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabba Bala 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 Bala. Ya Rabba Bala 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 Bala. Ya Rabba Baba 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 Baya Sia Rabba Baya Sia Rabba Baya 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 Rabba Baya. Ya Rabba Baba 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 Baba. Engkau Rama perlindungan kami, tubuh pertahanan kami. Ya Rabba ya kami sembah Kau Raja, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau besar bagi kami Tuhan. Engkau yang sangat dahsyat bagi kami Tuhan. Oh ya ralabaya sana ya ralabaya 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 ralabaya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we see how great
Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Biarlah lewat pujian penyembahan kami Tuhan, hati-Mu disenangkan. Kami mau terus beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Besarlah Kau Tuhan, besarlah Kau Tuhan. Kaulah yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang percaya, saudara yang siap menari-nari, beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Siap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di masa-masa pandemi ini tidak mengurangi sukacita untuk memuji memuliakan namanya. Amin. Semakin cinta lagi pada Tuhan. Amin. Haleluya.
kita kekasihnya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi kita akan baca Pentakosta ketiga. Baik, mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi hari-hari ini, amin. Oh haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba. Oh haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu yang sungguh baik dan melimpah bagi kami. Tuhan, terima kasih kalau kami masih ada hingga pada saat hari ini, semua karena Tuhan sangat baik bagi kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami,
dimanapun jemaat-Mu berada, kami percaya rahmat dan kasih Tuhan menyertai seluruh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, shalom semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya semuanya kita di dalam kasih dan berkat Tuhan yang melimpah. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bertahan dan kokoh di tengah goncangan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita tahu situasi pada saat hari ini adalah situasi yang sangat genting dan goncang di dalam kehidupan. Dalam semua aspek Tuhan sedang menggoncang. Tetapi pada saat hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Hagai, kitab Hagai. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Hagai, Hagai 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sekali lagi saya bacakan Hagai 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, Hagai adalah seorang nabi. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan Hagai adalah nabi kecil. Di dalam perjanjian lama ada nabi besar dan nabi kecil. Nah, Hagai menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel pasca pembuangan dari Babel. Ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang harus disampaikan Hagai untuk seluruh umat Israel yang pada waktu itu sedang tergoncang. Mereka sedang tergoncang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sama-sama baca di Hagai, kitab Hagai 2, kitab Hagai 2 ayat 2 dan 4. Kitab Hagai 2 sampai 4, ayat 2 sampai 4. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Di tengah-tengah iman mereka yang tergoncang, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seperti pada saat hari ini, Tuhan suruh Hagai untuk menyampaikan kepada umat Israel untuk membangun bait suci. Pada saat hari itu, Tuhan sedang menggoncang keyakinan kepercayaan umatnya. Di dalam ketertekanan, baru dibebaskan dari tawanan Babel. Tetapi Tuhan berkatakan, bangun bait suci. Tuhan sedang menguji iman para umat-umat Israel pada waktu itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Hagai 1 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu.
Firman Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu untuk membangun kembali bait Allah yang Tuhan perintahkan. Tuhan minta yang pertama, perhatikan keadaanmu. Di tengah-tengah goncangan iman bangsa Israel, Tuhan perkatakan melalui Nabi Hagai, katakan kepada umatku, perhatikan keadaanmu. Maksudnya memperhatikan keadaan adalah agar ketika membangun bait suci ini, benar-benar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 7 diulangi lagi, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Karena pada waktu itu umat Israel baru terlepas daripada kungkungan atau belenggu dari Babel. Mereka sedang senang-senangnya terhadap diri mereka. Padahal Tuhan katakan, bangun bait suci. Di tengah-tengah tergoncang iman mereka, Tuhan sedang uji. Berikutnya Bapak Ibu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang membuat berhasil. Ketika Tuhan suruh untuk membangun kembali bait suci. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Tuhan perintahkan naik ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan perlengkapan untuk dibawa untuk membangun bait suci ini. Ketika Tuhan memerintahkan dan Tuhan yang menyertai, semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang membuat berhasil. Ayat 13. Dikatakan ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Allah itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menyertai perjalanan kehidupan bangsa Israel melalui perintah Hagai, melalui perintah Tuhan melalui Hagai untuk membangun kembali bait suci, Tuhan memberikan semangat kepada umat Israel dan Tuhan menyertai. Ayat 14 dikatakan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, memberikan semangat yang baru di tengah-tengah iman mereka yang baru tergoncang. Untuk membangun bait suci tidak akan mungkin. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah goncangan mereka enggak yakin bahwa bisa kembali membangun bait suci yang sudah dirobohkan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan menyertai, memberikan semangat, sekalipun ada halangan, ada rintangan untuk membangun, tetapi ketika Tuhan yang menyertai, maka akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Hagai 2 ayat 7 ini dan keempat gambaran di mana pada waktu itu demikian juga terjadi pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita pada saat-saat hari ini? Situasi yang sama sedang kita hadapi. Ketika ada goncangan, apa yang kita lakukan? Ketika ada sesuatu yang membuat suatu perubahan yang menggoncang, yang membuat keadaan kita tidak nyaman, apa yang kita lakukan? Seperti pada saat-saat hari ini, goncangan sedang kita alami. Seluruh dunia, usaha digoncang, kepemerintahan digoncang, ekonomi digoncang, pekerjaan digoncang.
Bahkan gereja digoncang, pribadi demi pribadi digoncang, rumah tangga digoncang. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah goncangan yang begitu dahsyat pada saat hari ini? Hal-hal yang kita lakukan untuk kuat di tengah goncangan. Yang pertama, hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Seperti di zaman Hagai. Ketika Tuhan perintahkan bangun bait suci. Mereka sedang tergoncang. Gak akan mungkin bisa. Mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka sedang memikirkan keadaannya masing-masing. Tetapi tiba-tiba ada goncangan. Dengan perintah Tuhan, ayo bangun. Sama seperti pada saat hari ini. Tuhan katakan, untuk kita tetap kuat di dalam goncangan pada saat-saat hari ini. Tuhan minta yang pertama kita lakukan hati yang melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan menjadi landasan dasar kehidupan kita. Allah bertahta dalam kehidupannya, mengatur setiap langkah kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pada saat hari ini Tuhan minta kita melekat kepada pohon kehidupan. Orang-orang yang melekat pada pohon kehidupan, yang akan kuat dan bertahan di tengah goncangan. Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat. Ketika firman Tuhan melekat dalam kehidupan kita, Tuhan katakan minta. Minta. Di tengah situasi goncangan biasanya, orang yang sedang tergoncang, yang pasti ketika mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, bertahan dari goncangan. Jangan minta yang lain. Yang pertama, minta bertahan di tengah goncangan. Ketika bertahan di tengah goncangan, akan ada waktunya kita akan melewati goncangan itu karena Tuhan bersama dengan kita. Jangan minta yang lain. Bertahan hanya bisa melekat kepada pokok kehidupan, yaitu di dalam Yesus. Seperti di kitab Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari goncangan-goncangan yang sedang kita alami. Tuhan menjadi perisai hidup kita. Karena kerajaannya ada di dalam kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Yohanes 4 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Sekali lagi saya bacakan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ciri yang paling mendasar sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman adalah dia pasti mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, perhatikan baik-baik. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang yang menuruti firman Tuhan, kasih Allah ada di dalam kehidupannya, akan dapat bertahan di tengah-tengah goncangan. Karena yang memberikan kekuatan adalah Tuhan sendiri. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahasa sehari-harinya, barang siapa mengatakan kita ada di dalam Yesus, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Karena landasannya adalah Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita, goncangan seberat apapun kita akan mampu menghadapi. Karena Tuhan yang memikul beban kita. Karena Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Karena Tuhanlah yang membuat kita aman di dalam perlindungannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada saat-saat hari ini, goncangan semakin dahsyat. Hanya Tuhan minta kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Karena tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Tanpa firman yang menguatkan, maka akan gampang goyah, gampang frustasi, gampang depresi, gampang menyerah. Tetapi ketika sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman, maka ada kekuatan baru akan kita alami dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 28-29. Demikian berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, perhatikan baik-baik. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika Allah, ketika firman-Nya menghiasi kehidupan kita. Kehadiran Tuhan. Ada damai, sukacita, kekuatan, kerajaan Allah kita alami dalam kehidupan kita. Salah satunya kita kuat di tengah goncangan. Hadirkan itu di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan jadilah menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalamnya ada kuasa mengucap syukur. Berbicara mengucap syukur, kita sedang mengakui keberadaan Allah, kekuasaan Allah atas kehidupan kita. Dan kita yakin Tuhan pasti akan mampu menolong kita, menguatkan kita di tengah-tengah goncangan. Di dalam Ibrani ayat 28 ini berikutnya dikatakan beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan.
Berbicara tentang hormat dan takut akan Tuhan adalah suatu sikap pribadi orang yang sungguh-sungguh dan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Itu adalah saudara dan saya. Saya percaya kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan ini. Ayat 29, sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Orang yang bertahan di dalam apinya Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika ada apinya Tuhan, akan memurnikan kita seperti emas yang murni, yang sangat berharga dan sangat mulia di pandangan Tuhan. Yang berarti adalah perkenanan Tuhan ada dalam kehidupanmu dan engkau sanggup bertahan di tengah goncangan. Mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan jadilah menjadi pelaku firman. Apapun kondisi kita pada saat hari ini, saya mau katakan, mari makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan jadilah menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, iman yang tak tergoncangkan. Pada saat-saat hari ini, iman kekristenan kita sedang digoncang. Pada saat-saat hari ini, banyak yang tidak bisa bekerja, banyak yang tidak bisa beraktivitas. Sekolah dibatasi, sekolah belum bisa beraktivitas. Banyak terjadi pengangguran, pabrik-pabrik ditutup, terjadi pemutusan hubungan kerja. Kantor-kantor banyak yang tutup. Sekarang Tuhan sedang uji iman kekristenan kita. Orang yang sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman, imannya akan tetap kuat dan teguh, dan Tuhan akan tetap menyertai. Untuk itu poin yang ketiga, iman yang tak tergoncangkan. Kalau Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak ada satupun yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang kita lihat. Dasar, ketika dasarnya kuat, maka kita akan tetap kuat di tengah-tengah goncangan. Bukan ketakutan yang berlebihan. Karena iman itu membawa kekuatan. Karena iman itu membawa suatu gairah dan semangat yang baru. Dengan kepastian Tuhan akan menolong saudara dan saya. Yang di dalamnya adalah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan yang tak tergoncangkan. Iman yang tak tergoncangkan. Itu dasar yang harus kita miliki sebagai umat-umat Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 24. Matius 24 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu. Manusia akan mati. Kerajaan akan hancur, selesai. Kemegahan-kemegahan yang ditawarkan dunia ini akan selesai. Tetapi penggenapan firman Tuhan akan tetap dinyatakan. Ketika saudara dan saya tetap berpegang teguh kepada iman di dalam Kristus. Firman-Nya akan digenapi. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, saudara dan saya didapati dalam keadaan iman yang teguh.
saudara dan saya akan tetap memerintah bersama dengan Allah Bapa di sorga. Ending kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kita akan masuk di dalam glorification. Jadi kita harus bertahan di tengah-tengah goncangan pada saat-saat hari ini. Mari melekat hati kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti menolong saudara. Mengasihi saudara. Mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Kalau sebelum goncangan terjadi, sebelum COVID terjadi, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan sedang memurnikan kita untuk kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Maka Tuhan akan menyertai kita. Maka Tuhan akan membimbing kita, menguatkan kita. Yang terakhir, iman yang tak tergoncangkan. Iman yang tak tergoncangkan. Iman yang tak tergoncangkan kita ketika kita melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Yakinlah akan tiba waktunya kita akan menyelesaikan semuanya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Doa saya, saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Saudara yang mengalami keterpurukan pada saat hari ini, mendekat kepada Tuhan, Tuhan angkat saudara, membuat perbedaan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, dengan iman yang teguh datang kepada Yesus, saudara akan mengalami kesembuhan, pemulihan total, kesembuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita berdoa, bawa hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kasih setiamu sungguh melimpah bagi kami. Sebagaimana Tuhan Engkau memerintahkan Hagai untuk memperkatakan kepada umat-Mu yang Kau kasihi untuk membangun bait suci dalam keterbatasan mereka. Tapi ketika mereka taat, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan keadaan tergoncang, mereka bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Demikian pun pada saat-saat hari ini Tuhan, banyak di antara kami yang mengalami ketergoncangan. Tuhan tolong kami, biar hati kami Tuhan makin melekat kepada Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Kau dan menjadi pelaku firman-Mu. Biar iman kami makin teguh kepadamu ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu, kekuatan, pertolongan, Allah Roh Kudus jamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami yang sungguh mengasihi-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 4 Oktober 2020 dilakukan secara online serentak pukul 10 WIB. Sekretariat, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau Koordinator Ibadah Raya. Hal
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bersyukur Bapa buat rangkaian ibadah yang sudah Engkau lakukan atas setiap kami, para hamba-hamba-Mu. Kami tahu Bapa, tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Terima kasih buat tuntunan-Mu buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman bagi kami, Bapak Pendeta Alex Sembiring. Kau yang terus mengurapi hamba-Mu, memberikan dia kemampuan lebih lagi Bapa. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga firman yang disampaikan barusan tidak berlalu dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami Bapa. Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman. Engkau urapi hamba-Mu. Kau tambahkan hikmat marifat yang sama, urapan-Mu lebih lagi sebagai bijaka sampurna, keluarga besar ini terus disatukan dengan unity yang berasal daripada-Mu. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bapak, kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Urapi hamba-Mu Bapak, urapi mereka Bapak. Gembala cabang, gembala ranting yang ada di rayon 5. Berkati Bapak, biar unity terjadi atas kami di rayon 5, kota Bekasi ini. Bapak, kami juga berdoa buat gembala, pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati Pak Niko Bapak, Kau mengurapi hamba-Mu. Kau terus tambahkan Bapak, kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Biar di era Pantai Kosta yang ketiga ini, amanat agung-Mu terus didengungkan Bapak. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota Bekasi kami, di mana kami Engkau buang menjadi kesejahteraan bagi kami juga. Berkati pemimpin kota Bekasi, wali kota dan seluruh stakeholder yang ada. Biar kota Bekasi menjadi kota yang beriman, yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Dan akhirnya kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami serahkan
Presiden kami Bapak, bersama dengan wakilnya, dan seluruh menteri yang ada, dari pimpinan atas sampai dengan setiap yang ada di kota, sampai ke RT RW. Berkati bangsa Indonesia Bapak, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semua yang Kau lakukan atas setiap kami. Berikan kami terus kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Kami tahu Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami. Sebelum kami akhiri ibadah ini Bapak, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Gembala sidang kami. Marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pujian yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.